Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 147 yang berjudul Roda Gigi Kecil. Di awal chapter 147 ini, kita langsung diperlihatkan Kuina, sang adik dari Kiriya, yang sedang memetakan denah lantai kastil Infinity. Namun di saat yang sama, saat Kuina sedang dalam proses memetakan denah kastil Infinity tersebut, Kuina pun mulai membayangkan anggota keluarganya yang baru saja meninggal, sehingga membuat emosinya pun meluap-luap, dan matanya pun berkaca-kaca mengeluarkan air mata. Akan tetapi, di sisi lain, saat menyadari adiknya yang terlihat sedih, kakaknya Kiriya Ubuyashiki meyakinkannya untuk tetap kuat dan jangan menangis, dan mengingatkan kembali untuk jangan berhenti menggerakkan tangannya, dan meyakinkannya dengan pasti bahwa mereka atau para pasukan pemburu iblis tidak akan kalah. Dan kemudian Kuina pun mengiyakannya dan kembali pada tugasnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu kemudian di sisi lain di luar ruangan Kiriya Ubuyashiki, di tempat markas terbaru para pemburu iblis, di sini terlihat dua mantan Hashira, yaitu Tengen Uzui dan Shinjuro Rengoku yang sedang duduk dan sambil berjaga menjaga tempat Kiriya Ubuyashiki atau markas pemburu iblis yang baru saat semua pemburu iblis sedang bertarung di luar sana. Lalu, saat sedang duduk sambil berjaga, mereka pun mulai bercakap-cakap, dan Tengen Uzui pun mengatakan bahwa betapa dewasanya dan bijaknya Kiriya dalam memerintah para pemburu iblis, meskipun dirinya masih terguncang atas kematian ayahnya di usia yang begitu muda, dan mengatakan lagi kalau Kiriya juga berhasil membuat perintahnya didengar oleh semua pasukan pemburu iblis. Lalu sambil menampilkan ruangan dalam tempat Kiriya dan adiknya bekerja, di sini Shinjuro membenarkan perkataan Tengen. Dia juga mengatakan walaupun mereka Kiriya dan adik-adiknya masih berusia sangat muda, Shinjuro menganggap kalau itu membuat dirinya sangat bersemangat kembali. Lalu selain itu, Shinjuro juga mengatakan kalau dirinya juga akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka, seperti yang dilakukan Kyojuro anaknya, sehingga agar dirinya tidak mempermalukan nama keluarga Rengoku kembali. Lalu sementara itu, di sisi lain di tempat Sakonji Urokodaki, di sini Urokodaki terlihat sedang merawat Nezuko yang sedang tertidur. Kemudian saat Urokodaki melihat Nezuko menggigil, dia pun langsung mengelap keringatnya. Dan di situ dia merasa kalau Nezuko sedang terlihat kesakitan. Dan kemudian Urokodaki pun menjelaskan kalau sebelumnya dia telah diperintahkan untuk menggunakan obat kepada Nezuko dengan menggunakan obat yang telah diberikan oleh Tamayo, yaitu iblis yang bekerja sama dengan Oyakata sama. Lalu sambil memperlihatkan Nezuko yang sedang tertidur dan menggigil, Urokodaki pun bertanya-tanya tentang apakah Nezuko akan benar-benar mampu kembali menjadi manusia. Kemudian, masih sambil merawat dan menjaga Nezuko, Urokodaki pun menjelaskan kembali, jika Nezuko kembali menjadi manusia, maka tujuan Muzan akan hancur. Dan sambil memperlihatkan ilustrasi Muzan, Urokodaki juga mengatakan kalau impian sempurna yang dia, Muzan, idam-idamkan selama 1000 tahun, keinginannya untuk menaklukkan matahari pun harus dimulai dari awal lagi. Karena satu-satunya iblis yang tidak hancur di bawah sinar matahari adalah hanya Nezuko saja. Sambil memperlihatkan Nezuko yang sakit akibat pemberian obat anti-iblis dari Tamayo. Lalu setelah itu, Urokodaki pun mulai gemetar dan berkeringat setelah memikirkan semua itu. Dan untuk menenangkan dirinya, dia pun kemudian menghela nafas. Dan kemudian kembali memikirkan sesuatu, yaitu Urokodaki memikirkan tentang kata-kata pertarungan terakhir dari Oyakata sama yang terus muncul di kepalanya. Dan setiap kali itu terjadi, semua itu membuat jantungnya berdetak dengan cepat dan tubuhnya pun gemetar. Lalu sambil panel memperlihatkan keadaan malam hari, Urokodaki menjelaskan lagi kalau pertarungan panjang ini mungkin akan berakhir malam ini. Dan Urokodaki merasa kalau dirinya tidak menyangka jika dia akan hidup dan menyaksikan semua ini. Lalu setelah itu, sambil menampilkan Tanjiro saat awal pertemuan dengannya, Urokodaki menganggap kalau saat dirinya melihat Tanjiro membawa adiknya yang menjadi iblis kepadanya, dirinya merasa seperti melihat sebuah roda gigi besar yang mulai berputar.
Lalu sambil memperlihatkan ilustrasi roda-roda gigi yang berputar, Urokodaki pun kembali menjelaskan lagi kalau jika pertarungannya atau pertarungan para pemburu iblis ini sampai saat ini diibaratkan seperti sebuah peralatan dengan banyak roda gigi, yang mana jika menambahkan Tanjiro dan Nezuko sebagai roda gigi kecil, situasi para pemburu iblis yang terhambat ini mulai bergerak dengan cepat. Lalu sambil memperlihatkan Nezuko yang sakit, Urokodaki pun berharap agar Nezuko dan Tanjiro untuk jangan menyerah dan jangan kalah. Lalu setelah itu, di sisi lain di tempat Tanjiro, setelah Akaza datang menghampiri Tanjiro dan Giyu, saat Tanjiro akan menghindar dari Akaza, Akaza pun dengan cepat langsung mencoba menyerang Tanjiro dengan tinjunya, sehingga membuat Tanjiro yang sedang menghindar dan menggunakan tanda pemburu iblisnya langsung melompat menghindari serangan Akaza sambil mencoba menyerangnya dengan menggunakan teknik tarian Dewa Api Kereta Kuda Api, yang mana Tanjiro menghindari pukulan dengan melompat berbalik sambil mencoba menebas tangan Akaza dengan tebasan bulat. Lalu di saat yang sama saat Tanjiro melompat sambil menyerang Akaza, di sini Tanjiro pun mencoba menebas lengan kirinya. Dan sambil bersusah payah, dia pun berharap agar tebasannya pun mengenai Akaza, dan setidaknya dirinya harus bisa memotong tangannya walaupun tidak bisa memenggal kepalanya. Sehingga di sisi lain, Giyu pun melihatnya dengan penuh harapan, dan di sisi lain juga Akaza pun menyadarinya walaupun dirinya tidak menghindar sama sekali. Lalu saat pedang Tanjiro mengenai lengan Akaza, Tanjiro pun langsung berteriak sambil dengan berusaha memotong lengan Akaza di udara. Dan kemudian dari hasil melompat menghindari serangan Akaza pun, Tanjiro berhasil memotong lengan Akaza. Dan Akaza yang menyadarinya, dia pun terkejut saat lengannya terpotong oleh Tanjiro. Lalu setelah Tanjiro berhasil memotongnya dan mendarat, dia pun yakin kalau dirinya telah mengenainya dan berhasil menghindari serangannya. Dan itu membuatnya semakin yakin juga bahwa Tanjiro merasa kalau dia bisa melawannya. Bahkan dari situ Tanjiro juga yakin walaupun dirinya tidak bisa mengincar kepalanya, tetapi selanjutnya pasti akan mengenai kepalanya. Dan kemudian saat Tanjiro berbalik arah, tiba-tiba Akaza pun dengan cepat langsung menyerang Tanjiro dengan mengayunkan kepalan tangannya ke arah samping kepala Tanjiro. Namun saat tangan Akaza hampir mengenai samping kepala Tanjiro, Tanjiro pun dengan sangat cepat langsung menggunakan teknik tarian Dewa Api, Pelangi Parelion, sehingga membuat Tanjiro dapat menghindari serangan Akaza dengan sangat cepat dan menghasilkan asap berwarna pelangi. Lalu setelah itu, saat Tanjiro menghindari serangannya, Akaza pun terkejut, dan di sini Akaza pun sudah kembali menumbuhkan tangannya kembali. Kemudian, saat Tanjiro berhasil menghindari serangan Akaza, dia pun tiba-tiba langsung melompat ke arah belakang Akaza dan langsung kembali berbalik arah ke arahnya. Lalu tiba-tiba saat Akaza melihat ke arah Tanjiro, wajahnya pun langsung memuncratkan darah akibat terpotong. Dan ternyata sebelumnya di saat yang bersamaan, saat sambil menghindari serangan Akaza, ternyata Tanjiro sempat menyerang wajah Akaza saat menghindari serangannya. Lalu, di sisi lain, Giyu yang melihat Tanjiro dapat menghindari serangan cepat dari Akaza sambil menyerangnya, dia pun terkejut oleh Tanjiro karena jurusnya yang sudah banyak berkembang. Kemudian, Akaza yang sudah terkena serangan di wajahnya oleh Tanjiro, dia dengan cepat kembali memulihkan lukanya. Kemudian Tanjiro yang telah menghindar dan menyerang Akaza, dia pun terlihat serius dan kelelahan. Kemudian di sisi lain, Giyu yang masih terkejut oleh perkembangan Tanjiro, dia pun berkata dalam hatinya, tidak aneh jika dirinya mengatakan bahwa kekuatan Tanjiro sudah setara dengan seorang Hashira. Dan sambil melihat Tanjiro yang berhadapan dengan Akaza, Giyu pun menjelaskan lagi kalau Tanjiro sebenarnya sudah bisa memberikan luka yang besar, walaupun lawannya adalah seorang iblis bulan atas. Kemudian sambil memperlihatkan masa lalu saat Giyu pertama kali bertemu dengan Tanjiro saat musim salju, di sini Giyu mengatakan bahwa pada saat itu di hari bersalju di mana saat Tanjiro sedang jatuh ke dalam keputusasaan, Tanjiro menundukkan kepalanya kepada Giyu. Dan pada saat itu juga dia melakukan satu-satunya hal yang Tanjiro bisa, yaitu menangis dan memohon kepada Giyu untuk tidak membunuh adiknya. Namun setelah itu, Giyu pun mengatakan lagi kalau sekarang Tanjiro sudah bisa bertarung untuk nyawanya dan kehormatannya agar tidak direnggut oleh orang lain. Kemudian setelah ungkapan Giyu tersebut, setelah melihat perkembangan Tanjiro,
Di sini, Akaza yang berhadap-hadapan dengan Tanjiro pun mengatakan kata-katanya Kyojuro tentang Tanjiro, bahwa jangan menghina Tanjiro karena dia tidak lemah. Dan dari kata-kata Kyojuro tersebut, Akaza pun sekarang paham dan setuju dengan kata-kata Kyojuro tersebut pada saat itu. Dan kemudian sambil memperlihatkan Tanjiro yang terus bersiap siaga, Akaza pun mengatakan lagi kalau Tanjiro memang tidaklah lemah dan dirinya pun menghormati Tanjiro. Dan kemudian Akaza pun langsung menghantamkan kakinya ke lantai dengan keras hingga lantainya hancur. Dan kemudian dengan kuda-kudanya, Akaza pun langsung mengeluarkan jurus Hakaisatsu Jutsu Shiki Tenkai sambil mengatakan kalau pesta yang sebenarnya baru dimulai. Dan berikut adalah pembahasan chapter 147 Kimetsu no Yaiba, yaitu perkembangan Tanjiro yang membuat Gyu terkejut. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.